Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah dan Ustadz Bendri yang pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu. Ini pertama kali dengan Ustadz Ajo Bendri, dan buat jamaah kita alhamdulillah sudah beberapa kali bertatap muka dalam taklim dari rumah yang terdiri dari Masjid Al-Muhajirin jamaahnya, Masjid Nur Iman dan Masjid Syakirin, dan jamaah-jamaah dari luar. Seperti sudah disampaikan, insyaallah kita akan mendapat tausiah pada subuh ini dari Ustadz Bendri Jaisurahman atau kerap disebut dengan Ajo Bendri, dan materinya adalah menjadi ayah dan ibu teladan. Dan buat Ajo Bendri ini audiensnya ya kalau disebut ayah dan ibu itu tidak terbatas umur semestinya. Cuman sering yang kita bayangkan adalah ayah dan ibu muda. Tapi tidak ada salahnya Ustaz sedikit ada porsi buat ayah dan ibu tua. Karena di sini banyak juga orang tua senior. Ya, mudah-mudahan kita juga mendapat pencerahan dari Ustaz Ajo Bendri. Baik, Ustaz Ajo Bendri, silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, baik bapak ibu muda maupun bapak ibu tua, sebagaimana sampaikan host tadi. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini di bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidangan ruhiyah dengan serangkaian aktivitas ibadah, mulai dari kita sebelum subuh bangun mencari keberkahan lewat ibadah yang namanya sahur. Dan kita tahu bahwa sahur adalah bukan semata-mata makan yang akan membuat tubuh kita kuat menghadapi Ramadan atau ibadah puasa bulan Ramadan, namun sahur adalah bagian dari kita berburu berkah. Karena Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna sahuri fil barakah, fa inna fis sahuri al barakah. Ya, sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita sahur bukan karena kita merasa nggak kuat kalau nggak makan, seolah-olah kita bakal lemes, bukan. Jadi bukan jadi alasan ada yang bilang, saya mau 24 jam juga siap, nggak usah lah sahur-sahuran. Bukan begitu. Kita sahur karena kita butuh keberkahan dari Allah, ya, di mana keberkahan itu yang kita butuhkan. Bahkan dalam bentuk yang lain, misalnya main hujan-hujanan itu bukan sekedar keasikan. Rasulullah SAW pernah main hujan-hujanan, di mana Rasulullah bersama Anas bin Malik tiba-tiba hujan turun. Ketika Anas bin Malik minggir karena menghindar dari air hujan, Rasulullah justru membuka bagian bajunya dan membasahi bagian tubuhnya. Dan itu sempat ditanya oleh Anas bin Malik, lima sunata hadza ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini? Kok Rasul main hujan-hujanan? Dan kalau kita lihat, ini kayak bocah, mungkin kalau kita enggak. Kata Rasulullah, di annahu hadithu ahdi bi rabbihi ta'ala. Sungguh itu hujan ini baru turun dari langit dan aku berharap keberkahannya. Jadi bagi orang-orang yang berburu berkah, amalan yang sepele itu adalah sejatinya menjadi salah satu kebutuhan dia.
Kebutuhan dia itu salah satunya bukan karena sekedar makan, karena untuk kuat, tapi karena berkah. Sahurnya kita untuk itu. Ya, karena kita mungkin hanya segelas air putih, padahal kita udah biasa, tapi kita dapat berkah. Nah, kebetulan hari ini kita belajar juga bersama bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai upaya perbaikan diri kita menjadi ayah dan ibu yang teladan. Tentu maknanya di sini kita menjadi contoh bagi keluarga kita, menjadi contoh dalam keluarga kita, di mana kita terus berusaha memperbaiki diri. Dan itulah hakikat dari ilmu parenting. Sebagian ortu muda maupun ortu tua di sini mungkin pernah dengar istilah parenting. Cuman yang jadi salah kaprah selama ini, seringkali parenting dipahami ilmu tentang mendidik anak, padahal enggak. Parenting itu ilmu peran memperbaiki diri sebagai orang tua. Makanya disebut parenting. Kalau ilmu tentang anak namanya childrening. Ini parenting. Parenting itu justru fokusnya kepada kita. Bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas diri. Kalaupun ternyata anak kita tidak sesuai harapan, tidak ada kata gagal di sisi Allah. Ini yang harus kita luruskan. Gagalnya seseorang itu ketika dalam usahanya tidak sesuai dengan apa yang Allah telah gariskan. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam tidak disebut gagal. Walaupun secara fakta anak-anaknya, satu anaknya yang nomor 4, Nuh punya 5 anak. Yang pertama namanya Syam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafis, yang keempat namanya Yam atau dalam Bible disebut Kan'an, yang kelima namanya Abir. Abir ini ternyata wafat sebelum banjir dahsyat yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Sehingga memang namanya tidak begitu dikenal. Maka kita mengetahui hanya yang nomor 4 itu dianggap sebagai anak bungsu, padahal beliau punya adik. Dan hal ini bisa kita baca di dalam keterangan kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Yam atau Kan'an, Yam itu sendiri nama yang lebih dipopulerkan oleh para ulama dibandingkan Kan'an, karena Kan'an itu ditulis dalam Bible atau Bible. Yam atau Kan'an ini ternyata sampai akhir hidupnya, sampai dalam keadaan mau diterjang banjir, itu kekeh dengan kekafirannya. Ya, ini bukan sekedar kafir biasa, ini kafir radikal kalau kata orang. Karena dalam situasi benar-benar genting, hampir mati, ditawari bapaknya, ya bunayya irkam ma'ana. Ya, wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang kafir. Si anak ini kekeh luar biasa dengan kalimat qal sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan lari ke atas gunung, nggak mau bersama bapak. Ngapain juga naik perahu? Ya, insya Allah kalau di atas gunung nggak banjir. Ini saking radikalnya si anak. Orang tuh radikal dalam situasi sulit, kepepet, masih mempertahankan keyakinan. Dibujuk-bujuk nggak mau. Padahal logikanya gini, ini ketahuan ada banjir nih. Banjir luar biasa, harusnya mah orang mikirnya darurat aja. Udah ya, boleh Pak, mana Pak. Walaupun hatinya mungkin nggak mau, tapi daripada mati naik perahu, enggak, dia nggak mau. Apapun terjadi, jangan sama golongannya bapakku yang menyembah Allah. Aku tetap dengan kafiran gitu. Makanya dia lari ke atas gunung. Yang jelas-jelas ya itu logika dia. Kalau naik perahu kan jelas-jelas, walaupun banjir apapun dia akan terombang-ambing, artinya nggak bakalan tenggelam gitu. Inilah disebut kafir radikal ya. Orang makanya kalau menyebut orang radikal itu definisinya bukan orang yang galak, orang yang keras. Orang radikal itu dalam situasi sulit pun tetap bertauhid. Contohnya orang beriman radikal itu lagi masa pandemi ini. Meskipun dia tidak memiliki namanya uang, walaupun mungkin pekerjaan nggak ada, tapi sholatnya nggak berubah, tetap bahkan berkualitas. Ditawarin walaupun dia kepepet tapi tetap rajin sedekah, nggak meminta. Ditawarin bahkan yang buruk-buruk enggak. Ditawarin pekerjaan yang haram, ada riba, sorry, enggak. Tapi kan Bapak nggak ada kerjaan, enggak. Saya yakin di sekitar Allah. Itu disebut radikal tuh gitu. Nah, kembali konteksnya, Nuh punya anak yang kafir radikal. Ya. Kalau kita bayangkan Nabi punya anak kayak gitu.
Pertanyaannya, apakah Nuh gagal? Enggak. Karena pertama, Nuh melakukan menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk terus mengajak anaknya. Nggak pernah putus asa, nggak pernah pakai klaim, udah gede biarin aja, udah gede, susah banget dibilangin. Udah tuh gede, udah tua juga dikasih tahu. Jangan begitu. Maka ada seorang bapak yang sampai bilang, Ustadz saya telat belajar ilmu parenting, Ustadz anak saya udah gede 40 tahun udah telat. Saya bilang nggak ada. Nggak ada terlambat dalam pengasuhan. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian, ya kan? Nggak ada. Bapak mau bilang terlambat gimana? Masih ada waktu. Batas kita untuk bisa terputus tugas kita sama anak kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Kalau enggak kita yang mati atau dia duluan yang mati, yang itu udah terakhir. Selagi masih ada nyawa, sampaiin aja terus. Maka Nuh terus-terusan, inni lautu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah terus-terusan, malam siang terus. Bukan bertambah dekat umatku, anak istrinya, bukan bertambah dekat, malah kabur, menghindar dari Nuh. Apakah Allah mengatakan, hai Nuh, kau fail, gagal? Tidak. Allah katakan, Nuh justru disebut dalam surat Al-Imran 33, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran segala umat. Pertama, Allah telah memilih Adam dan kedua Nuh. Jadi Nuh dipilih atas segala umat. Inilah pelajaran kita. Bahwa ketika kita memperbaiki diri terus ya nggak pernah putus asa ngajak walaupun hasil tidak sesuai harapan, Allah tetap memberi kita ganjaran. Sebaliknya ada ortu yang mungkin anaknya maaf habis Quran, anaknya mungkin ahli ibadah, tapi dianya sendiri maaf dia itu pelaku maksiat. Apa dia bisa petantang-petenteng itu nanti ya di akhirat? Tenang Allah, walaupun aku suka mabok tapi anak hafal Quran. Tenang aja. Pertanyaannya itu anak hafal Quran karena bapaknya bukan? Enggak. Gimana cara hafal? Enggak tahu juga, tetangga saya tuh ngajarin, saya sih enggak pernah peduli dah mana. Maka hasil yang baik tanpa usaha pun tetap tidak mendapatkan apa-apa. Persis seperti dialami oleh Azhar ayahanda Ibrahim. Ayahanda Ibrahim ini pembuat patung, anaknya Nabi tuh. Anaknya beliau nabi yang mulia. Ibrahim itu sebut Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah hendak menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Kekasih Allah, enggak tanggung-tanggung. Khalil. Bukan sekedar Habib, tapi Khalil. Kalau Khalil itu dekat banget. Ya. Nah, kalau kita lihat begitu kuatnya. Apakah bisa ngeklaim gitu? Bahwa ini anak saya ini gitu. Saya nabi. Lah dia sendiri pembuat patung. Maka kita belajar di sini ketika kita menjadi orang tua, fokuslah kepada proses untuk perbaiki diri kita. Untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Ya, walaupun mungkin jatuh bangun, ada kala kita hilaf terus. Maka dalam buku yang saya tulis, ya mungkin udah tahu saya punya buku Father Man, buku yang sejatinya saya dedikasikan buat para ayah, ya agar menjadi sosok ayah yang dicintai di zaman now ini, di mana ayah itu harus menjadi figur pahlawan yang bagi anak-anaknya yang terdekat. Jangan sampai anak kagum sama pahlawan fiktif, sama Spider-Man, ya Superman, Iron Man, ya Aquaman, ya Frutangman, Sosroman kan gitu. Masuk Hanoman dan Salesman. Nah, kita butuh pahlawan baru namanya Fatherman. Ayah menjadi figur yang dicintai. Nah, dalam buku yang saya tulis ini, kalau mau ditulis, ini di pengantarnya saya tulis, anak tidak membutuhkan ayah sempurna. Anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Jadi yang dibutuhkan itu kita meningkatkan kualitas diri, bukan ayah sempurna. Jadi kita belajar, iya Ustadz saya banyak salahnya, ya udah terus. Maka disitulah kita jadi figur, contoh, teladan. Dan bahasa keteladanan itu lebih nyentil. Makanya salah satu kesalahpahaman kita dalam belajar ilmu parenting, fokusnya tuh ke anak. Setiap kali nanya, kenapa ya Ustadz, anak saya tuh candu banget gadget ya Ustadz. Saya tanya, Bapak sendiri gimana? Dia diem.
Saya juga main gadget lama. Lah, situ juga main gadget aja sulit diatur, apalagi anak. Kenapa ya Ustadz anak saya itu nggak hafal Quran? Ya saya tanya, Bapak hafalannya berapa? Saya orangnya saking ikhlasnya Ustadz, hafalan saya surat Al-Ikhlas. Ya, ngelesnya gitu. Jadi bapaknya sendiri nggak ada usaha menambah hafalan. Gimana anaknya bisa? Makanya salah satu upaya perbaikan diri kita yang menjadi fokus bagaimana ada pengasuhan, perbaiki diri. Dan itu kenapa kalau kita lihat dalam doa-doa yang kita panjatkan saja kepada Allah, mulailah dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa etikat baik selama ini. Ya, sebagian besar orang tua kalau berdoa ya kepada Allah tentang anaknya, biasanya memulai dengan apa? Di mana orang tua kalau berdoa selalu kepada anaknya, ya kayak ibu-ibu, bapak pernah saya tanya, ibu bapak kalau doain anak sering nggak Pak? Sering. Doanya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Ustadz. Bunyi doanya gimana? Ya Allah jadikanlah aku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Ya sering kan kayak gitu. Doa ini sebenarnya baik, tapi belum tepat. Kalau kok nggak tepat Ustadz, bukannya bagus doain anakku soleh-soleh. Karena seringkali kita meminta anak kita soleh, soleha, tapi kita nggak pernah minta diri kita jadi ortu yang soleh. Nggak pernah kita bilang ini, ya Allah jadikanlah aku bapak yang amanah, bapak yang soleh, bapak yang mampu menjalankan peran. Enggak, anak terus. Ya. Padahal kalau kita belajar dari dari doa-doanya para nabi itu kurang soleh apa? Tapi lihat doanya. Coba lihat Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, ketika Ibrahim minta diri anaknya bebas dari berhala, mulai dari dirinya. Jauhkanlah aku. Bayangin Ibrahim, masa iya Ibrahim menyembah berhala? Kan dia penghancur berhala. Kan beliau nabi, masa iya beliau menyembah berhala? Tapi Ibrahim ingin menunjukkan dirinya lah fokus pertama. Wajnubni, lihat. Coba lihat lagi dalam ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Allah jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga anak-anakku. Akunya, baru anaknya. Lah ini bapaknya pengen anaknya rajin sholat, bapaknya sendiri nggak minta dirinya. Ya, lihat misalnya ketika surat Asy-Syu'ara 169 ketika Nabi Lut menghadapi kaumnya yang sudah menyimpang, berbuat maksiat sebagai kaum Sodom, kaum LGBT. Lihat doanya, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah selamatkanlah aku juga keluargaku dari perbuatan untuk mereka. Bayangkan seorang nabi saja yang dijaga betul-betul dari perbuatan dosa, masih meminta dirinya untuk memperbaiki diri, barulah keluarganya. Ini ada orang tua, fokusnya ke anak mulu, giliran doa buat anak, ya Allah, jadikanlah anakku soleh, penghafal Quran. Giliran bapak ibunya bisa, ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan tahun 2024 bisa caleg lagi ya Allah. Ya Allah, giliran bapak ibunya minta dunia, anak akhirat, ini kan gak nyambung. Maka kita harus memulai dari mana? Salah satu yang kita mulai adalah berupaya supaya diri kita menjadi fokusnya. Dan itulah awal dari perbaikan dalam rumah tangga, perbaikan dalam keluarga. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan momentum kita untuk mengokohkan keluarga dimulai dari figur orang tua yang terus memperbaiki diri. Ya, terus memperbaiki diri. Dan kita tahu dari proses perbaikan diri ini, orang tua mampu memberikan dampak yang disebut kuwatut ta'thir, daya pengaruh. Sebab keteladanan itu memberikan dampak namanya kuwatut ta'thir, daya pengaruh. Pengaruhnya besar bagi anak. Ya, suatu hari disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya,
Imam Hasan al-Basri ya pernah ceritakan didatangi oleh salah satu budak yang hidup di zamannya, di mana budak ini mengadukan masalahnya seraya memohon kepada Hasan al-Basri agar dia bisa dibebaskan oleh majikannya dengan cara saat engkau khutbah Jumat berikan motivasi kepada para majikan untuk membebaskan budak. Maka Imam Hasan al-Basri pun berusaha menyanggupinya. Apa yang terjadi pada saat Imam Hasan al-Basri Jumat yang dinantikan itu datang, Hasan al-Basri ceramah. Tapi sama sekali tidak tentang pembebasan budak. Dia ceramah tentang kesabaran, yang membuat budak yang denger ini bilang, loh perasaan saya mintanya tentang pembebasan budak, kok kenapa jadi saya yang dinasehatin, majikan nggak ada sama sekali nasihat buat majikan bebaskan, nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Dinantikan pekan depannya tidak ada ceramah tentang pembebasan budak. Budak ini berharap supaya dirinya segera dibebaskan. Sampai diingatkan, weh Syekh, kapan aku sudah berharap engkau ceramah tapi enggak juga. Sabar. Pekan ketiga, begitu lagi pekan keempat sampai udahlah. Budak ini berpikir mungkin memang nasibnya budak ini tidak dibela bahkan oleh ulama sekalipun. Sampai akhirnya persis 3 bulan atau lebih dari apa yang diminta, Hasan al-Basri pada saat khutbah Jumat memberikan dalil-dalil tentang urgensi membebaskan budak. Saya ceritakan bagaimana utamaannya, bagaimana pahalanya, bagaimana teknisnya. Sehingga persis setelah habis khutbah itu, semua majikan-majikan yang punya budak tersentuh dan membebaskan budaknya. Termasuk si fulan yang budak tadi. Dan dia pun bersujud syukur, dia pun langsung berkunjung ke rumah Hasan al-Basri dan mengucapkan terima kasih. Tapi dia bertanya, maaf Syekh, boleh saya tahu perasaan saya udah request ceramah ini 3 bulan yang lalu. Kenapa engkau baru ceramah pekan ini gitu? Apa baru nemu dalilnya gitu? Kata Hasan Basri tersenyum, ketahuilah fulan, saat engkau minta aku ceramah tentang bebasan budak itu, aku belum pernah melakukan amalan itu, belum pernah. Maka itu aku mengumpulkan uang dulu. Sampai uangku banyak, uangku cukup, aku tanya sama orang, harga seorang budak berapa ya? Sekian dinar. Oke, uangku cukup, ku beli di pasar, beli budak. Setelah itu aku pekerjakan dia sampai malam, setelah itu ku bebaskan dia. Setelah dia bercerita kepada orang lain, aku sudah bebas, barulah aku ceramah tentang pembebasan budak. Dari situlah orang baru memahami bahwa ternyata Hasan Basri sudah praktekkan. Sehingga banyak mengikuti aku. Ingat, aku tidak akan mengatakan apa yang tidak aku kerjakan. Aku tidak akan mengucapkan apa-apa yang tidak mungkin aku lakukan. Inilah contoh. Inilah keteladanan. Makanya baginda Nabi SAW disebut uswatun hasanah. Padahal kalau kita lihat dari profil beliau kan dijamin masuk surga. Baginda Nabi itu disebut dijamin masuk surga. Dengan kata lain, sebenarnya beliau nggak usah ibadah. Ya, bahkan sholat nggak usah ngoyo gitu, kalsarnya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi sholatnya, ya Allah, kaki beliau sampai bengkak, beliau itu sering puasa, beliau juga, kita juga bingung. Apa yang cari sampai seorang Ummul Mukminin Aisyah istrinya bertanya, apa yang dicari baginda Nabi? Lalu dia udah dijamin surga. Tapi beliau menjawab seolah-olah ingin memberitahu apakah tidak pernah jadi hamba yang bersyukur. Tapi di luar konteks itu Pak mengatakan karena beliau akan dilihat tindak tanduknya oleh orang. Ya, jangan sampai orang beralasan, Nabi aja nggak sholat. Kan ada sekarang maaf ada yang misalnya ngaku makom udah tinggi, ngaku nggak usah sholat. Sorry, saya sholatnya beda. Saya sudah terhubung sama Allah. Saya wali kelas, saya wali. Jadi ada nggak gitu. Sampai dia nggak perlu namanya ibadah. Nah ini itulah yang terjadi. Sehingga kalau kita perhatikan betapa orang tua memulai untuk dirinya dalam usaha memperbaiki diri. Baginda Nabi bayangkan bagaimana ketika memberikan ultimatum tentang hukuman misalnya, sekiranya Fatimah mencuri akan kupotong tangan. Kenapa? Karena Rasul ingin mengajarkan tentang kredibilitas, keteladanan. Ya kalau logikanya ngapain juga. Tapi Rasul ingin mengatakan bahwa anakku saja kalau melakukan curi aku potong tangan.
Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bagaimana cucu kesayangan Husain pernah mengambil sedekah yang ada di rumah Nabi, yaitu kurma. Kurma yang diberikan pada sahabat untuk disalurkan oleh Rasul, dikumpulkan rumah Rasul. Saat itu ada seorang anak cucu kesayangan Rasul, Husain, datang kepada Rasul melihat ada kurma, hanya mengambil sebutir. Kemudian dimakan hanya sedikit. Apa reaksi Rasul? Rasul ingin mengajarkan kredibilitas. Contoh, orang kalau ngomong harus pas dengan apa? Karena Rasul itu kan punya ciri. Ya, salah satu ciri Rasul kan punya 3 ciri yang dijelaskan dalam sebuah riwayat. Ini menjadi isyarat bagaimana Salman Al-Farisi pada saat mencari beliau mengetahui ciri ini. Ya, Rasulullah punya 3 ciri. Yang pertama, Rasul itu cirinya tidak makan sedekah. Itu Rasul. Rasul tidak menerima sedekah. Tidak, maksudnya makan sedekahan. Begitu juga keluarganya. Yang kedua, Rasul itu cirinya mau menerima hadiah. Kalau hadiah beda dengan sedekah. Sedekah itu menunjukkan superiornya seseorang, yang satu inferior. Ya, kaya miskin. Sementara kalau hadiah bisa ke siapa aja. Ini hadiah, Rasul mau menerima hadiah. Yang ketiga, Rasul punya tanda kenabian di bahu kiri, 11 cm di bawah bahu itu. Ada jendolan sebesar telur burung puyuh, agak-agak hitam. Nah, itulah tanda khotamun nubuwah, stempel kenabian. Ya, kalau kita punya jangan GR ya, itu panu, jangan rasa gue nabi juga ya, alhamdulillah gitu. Bukan ya. Itu sakit baru ke dokter. Nah, kalau kita lihat nabi itu punya stempel kenabi, punya ciri tidak menerima sedekah. Kan menerima sedekah. Nah, salah satunya menarik, ketika dikumpulkan sedekah itu, Husain makan. Melihat itu Rasul langsung mengatakan gini, langsung dipegang badannya dengan lembut begini, kih, keluarkan. Keluarkan sampai Husain itu akhirnya begini. Kata Rasulullah, "Amma sya'arta an ala Muhammadin la taquluna sadaqah." Tidakkah engkau tahu wahai Husain, keluarga Muhammad termasuk diriku dilarang makan sedekah. Baginda Nabi dan keluarganya tidak boleh makan hasil sedekah. Ini sebuah teladan luar biasa. Maka kalau kita ingin menunjukkan upaya memperbaiki anak kita, mulai dengan perbaiki diri. Itulah yang disapa oleh Allah di dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jagalah dirimu. Lihat dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dulu. Baru keluarga. Ya, dirimu yang pertama kali aja, baru keluargamu. Inilah isyarat bahwa kita mulai dari diri sendiri. Sehingga siapapun di sini, Bapak Ibu, dalam upaya untuk memperbaiki keluarga kita, jangan ngelihat kesalahan orang. Jangan ngelihat nih anak gimana, lihat tengok. Sejatinya kan anak itu cermin. Cerminan kita. Bahkan dia belajar dari cara kita. Cara marah dia, cara dia melampiaskan kesedihan, cara dia yang lain itu dari kita, orang pertama. Itu kan nurun dari kita. Makanya kalau ada hal-hal buruk dilihat di anak, yang pertama kali tengok diri kita. Jangan apa-apa langsung kita, ini gara-gara tukang ojek nih. Enggak, diri kita dulu. Anak itu kan cermin. Kadang ada yang ditunjukkan oleh Allah lewat diri kita, yang enggak kita pahami, orang lain melihat. Ya. Saya aja tuh kalau lagi melihat saya ada 5. Yang pertama, alhamdulillah sudah kuliah di Mesir. Lagi di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang lagi ujian akhir. Semalam baru nelpon, sedang buat makalah yang akan menentukan nilai akhir. Ya diminta doa pada kami sebagai orang tuanya sedang mengambil jurusan syariah di Mesir. Nah ada anak kami lagi yang ketiga, perempuan. Nah kalau kami ingat waktu kecilnya, itu kalau lagi ngambek, ya kadang-kadang kita bingung, ya. Ini kan dia sekarang udah kelas 4 SD. Dulu waktu kecil itu kalau ngambek, kadang-kadang dia diajak ngobrol itu nggak jelas gitu emosinya, diem, ditanya apa-apa nggak mau ngomong, tuh ngambek.
Saya sebagai bapaknya bingung nih anak maunya apa sih? Ayo cerita sama Abi mau apa gitu. Sampai kita nggak ya udahlah gitu. Sampai uminya itu dengar itu nggak sabar juga. Kamu tuh maunya apa? Ayo kita mau jalan. Diem. Cerita enggak. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah. Shh, tenang, udah. Ya, jangan dimarahin. Itulah kita, saya bilang. Ya mau bilang itulah dia kan gak enak. Itulah kita, saya bilang. Akhirnya akhirnya istri saya baru ngeh. Ya Allah, Abi kalau Umi kalau marah kayak gitu ya, Abi. Dia bilang enggak nyalahin. Pokoknya kita perbaiki diri aja. Kira istri saya baru ngeh tuh pas malam-malam. Dia peluk saya sambil dia bilang maafin Umi, Abi, Umi kalau ngambek nyebelin ya. Akhirnya kelihatan tuh anak kalau ngambek kayak Umi banget. Ya saya baru belajar gitu. Kita tuh melihat diri kita. Kalau anak saya iseng, saya ngeliat nih kayak abinya mungkin iseng. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi ukuran. Ya karena banyak ortu kadang-kadang lucu. Ya dalam banyak hal itu nggak memberikan contoh. Hatta mungkin kita seorang ustadz sekalipun seringkali nggak fair di mata anak. Nyuruh anak baca Quran, kita nggak baca Quran. Atau nyuruh sabar, tapi kan banyak yang nggak sabaran. Ada ibu nyuruh sabar, tapi nggak sabar. Sabar. Kamu nggak sabar. Orang tuh sabar, kamu tuh harus jadi orang sabar. Udah tahu Ramadan tuh sabar. Lah bapaknya kayak gitu. Sampai anak pikir, lah sabar kok kayak gini ya. Sampai mungkin anak pengen nyubit adiknya, saya bilang, adik sabar gitu. Sampai kata mama, kamu tuh mau nyubit adik. Aku tuh lagi ngajar sabar mama. Lah, karena kita ngomong sabar tapi nggak kelihatan muka sabar. Orang kan kelihatan muka sabar. Sabar adik. Adik sabar. Kan kelihatan. Oh sabar tuh kayak gitu. Kan kayak gitu. Kita ini ngajarin sabar tapi nggak sabaran. Makanya buat ya pentingnya kita untuk menjaga supaya bagaimana anak-anak lihat. Ada maaf ya ini juga kalau saya sebut ya sebagai pelajaran ya ada seorang ustazah cerita ya akhirnya dia karena diskusi sama saya dia nggak tahu apa yang harus perbaiki. Dia bikin aturan karena anaknya perempuan semua, anaknya 5. Dia ustazah, dia bilang, Umi ingetin ya, anak perempuan nggak boleh ya pulang maksimal jam 7 di rumah. Lewat jam 7 pokoknya Umi nggak izinkan. Bikin malu, ngapain perempuan di jalanan sampai jam 7 gitu. Sampai suatu hari Uminya pulang jam 8 malam. Ya, ketika anaknya protes, jawaban gini, Umi ustazah, banyak jamaah yang nanya ini, nanya itu. Sampai anak mikir giliran orang tua aja, dari ustazah. Lah, itulah membuat anak tuh sekarang gampang ngeles. Ada bapak di meja makan, ngasih aturan, nggak boleh main gadget. Ya, kalau di meja makan ngobrol. Ya, ingat itu, taruh gadget masing-masing. Giliran bapaknya nih, halo, Pak, kata, ini proyek 5M. Proyek. Ini kalau ini kita nggak bakal proyek tuh. Lah, giliran bapaknya aja. Dalihnya nggak katakan proyek. Giliran anak seolah-olah kata anak ini proyek juga, Pak. Proyek di Mobile Legend gitu ya. Jadi anak-anak itulah yang membuat anak tuh ilfil. Nggak mau ya, ilfil itu apa ya? Mau bilang kesel gitu. Karena kita nggak lupa bahwa memperbaiki diri itu harus dari diri kita. Bagaimana kita menceklis, harusnya dari sekarang checklist apa yang harus kita perbaiki. Yang membuat anak-anak kita mungkin akhirnya mendapatkan contoh yang buruk. Mulai dari ibadah kita. Karena ketika kita, maaf banget, ketika kita tidak memberi contoh buat anak, bahkan menjadi contoh yang buruk, maka anak-anak akhirnya timbul hal-hal yang membuat mereka, ya saya pernah nanya sama anak-anak, khususnya anak-anak masih kecil tuh. Kenapa sih anak-anak itu pengen buru-buru cepat gede? Coba kira-kira kenapa anak-anak kita pengen buru-buru cepat gede? Jawabannya adalah karena mereka ingin buru-buru melanggar aturan. Karena menurut mereka aturan tuh buat bocah. Karena seringkali orang tua gini, tidur siang, mamanya nggak tidur siang. Ya.
Kamu tuh sholat baca Quran, bapaknya nggak sholat. Kamu, nah itu anak-anak tuh pengen gede karena mereka yang tergambar orang dewasa itu gampang melanggar aturan. Tapi kalau anak-anak tuh ada aja aturan, tertib, disiplin. Nah, kalau kita perhatikan, jangan sampai ini terjadi sama keluarga kita. Jadi, mengapa Rasul mengingatkan ibda bin nafsik, mulai dari diri. Sehingga kalau kita di rumah, sekarang saat ini checklist apa yang mau kita perbaiki. Kayak bulan Ramadan ini kan bulan muhasabah nih. Apa yang buat kita bisa perbaiki ya? Misalnya anak kita nyebelin itu bisa jadi kita. Apa yang bisa kita lihat? Apakah mungkin kurang keteladanan dari kita, mungkin kurang kelembutan. Jadi apapun. Jangan lihat sosok luar dulu. Jangan lihat faktor luar. Betul, dalam ilmu pengasuhan itu selain faktor pengasuh ortu ada faktor luar, tapi lihat lebih bagus kita menengok ke dalam agar kita tidak menyalahkan banyak pihak, karena menyalahkan banyak pihak juga bukan hal yang diajarkan. Lebih baik fokuslah untuk memperbaiki diri kita sebagai upaya dan rangka mencari yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kita tahu melakukan kesalahan, makan buah yang terlarang, ya, yang disebutkan oleh iblis namanya Syajaratul Khuldi. Jadi istilah Syajaratul Khuldi ini istilah dari iblis untuk menipu Nabi Adam. Ya, kalau ulama seperti Ibnu Abbas, para sahabat mengatakan nama asli pohon itu adalah Syajaratul Kiram. Ya, tapi oleh iblis disebut Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan, supaya kalau kamu makan buahnya kekal. Akibat daya tipu daya iblis, akhirnya Nabi Adam tergelincir bersama ya istrinya. Akhirnya Allah murka, dikeluarkan dari surga, kan begitu. Tapi lihat bagaimana Nabi Adam ketika keluar dari surga tidak sama sekali berdoa dengan doa gini, ya Allah, ini gara-gara iblis. Iblis ini biang kerok. Gara-gara iblis saya keluar dari surga. Sekiranya iblis nggak godain saya masih di surga. Ya Allah, laknatlah iblis sang biang kerok. Hancurkan iblis dan tentara-tentaranya. Benar-benar kurang ajar nggak gitu. Walaupun biangnya adalah iblis, lihat doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb. Ya, kami telah menzalimi diri kami, jika engkau tak ampuni, ya, dan tidak sayang kami menjadi rugi. Jadi alih-alih nyalain pihak luar, mendingan diri sendiri aja. Dalam konteks kita memperbaiki diri kepada anak, lihat, tengok diri. Termasuk anak candu gadget, tengok aja diri. Kenapa ya anak candu gadget? Mungkin karena saya nggak memberikan kebutuhan dia akan hiburan. Anak kan butuh hiburan. Ya, selama ini kalau dia lagi nangis saya ini. Kasih. Udah. Nah, udah. Jangan nangis. Kita tuh baru ingat, iya. Padahal yang dibutuhin lagi nangis apa? Tang ting tung ting. Yang butuhin kan kita harusnya. Tapi kitanya maunya ini. Berarti apa? Kita sendiri. Makanya kadang-kadang lucu kalau ada ortu curhat gitu. Ustadz, saya bingung punya anak tuh udah ABG. Dia kalau mau main gadget mulu. Saya bingung sampai marah berkali-kali. Kamu bisa nggak sih tinggalin gadget kamu? Ngobrol yang benar gitu. Gimana caranya Ustadz? Kemudian saya tanya, yang ngasih gadgetnya siapa Pak? Saya Ustadz. Oh, yang ngisi pulsa sama kuotanya siapa? Saya juga Ustadz. Lah, Bapak yang ngasih. Handphonenya Bapak yang ngasih. Kuotanya Bapak yang ngasih. Lah, gila protesnya sama Ustadz. Lah kan bingung sendiri tuh orang. Harusnya kan simple. Ya kalau mau ambil aja, nggak usah diisiin, selesai. Sebab kenapa kita mau seperti itu? Karena kita sendiri nggak mengevaluasi diri. Semua kan dari kita. Saya selalu tanyakan, maka ini mungkin untuk menjawab pertanyaan sebagian orang yang paling ujung-ujungnya kalau setiap seminar parenting, gimana tipsnya supaya anak nggak candu gadget? Saya bilang nggak usah ngomongin tips. Sebelum bicara tips, pastikan kita punya satu sifat dulu. Sifat untuk membuat kita bisa jalan tips. Nama sifatnya adalah mau repot. Itu sifatnya.
Kalau nggak punya sifat mau repot, nggak bakalan kita mau jalanin tips. Karena awal mula anak kita itu main gadget sampai candu karena nggak mau repot. Rewel dikit, nih, udah, jangan ganggu mama, jangan ganggu papa lagi kerja. Nggak mau repot, padahal kalau kita hentikan sejenak, ada apa? Nah, yo main sama papa aja. Kita nggak mau main, nggak mau menghibur, nggak mau kita sekedar ngobrol, nggak mau. Ya itu yang terjadi. Akhirnya anak kita ya candu. Padahal kalau mau repot aja. Nah, ketika Bunda Hajar ketika Ismail nangis, wah, disitulah fungsi Bunda Hajar mengajarkan kita. Beliau repot dulu. Waduh, nggak ada air, lari ke Bukit Sofa. Wah, nggak ada air, lari ke Bukit Marwah. Kayaknya di sana ada. Logikanya begini, kalau udah di sofa nggak ada, Marwah nggak ada, ya udah selesai harusnya. Ya orang udah nggak ada, tapi Bunda Hajar ingin ngajarin kita, lari lagi ke sofa, lari lagi Marwah, lari lagi sampai 7 kali, bayangin. Pertanyaannya, siapa yang nemuin air? Ternyata Ismail. Apa Bunda Hajar komplain? Ternyata kamu juga nemuin air. Tuh gitu ngapain? Mama lari bolak-balik. Alah, Nabi nyusahin. Udah cepat-cepat udah cari sendiri. Gitu. Kan nggak gitu. Bunda Hajar ngajarin kita, tunjukkan saja usaha kita. Repot aja dulu. Jadi kalau orang tua sekarang tuh nggak mau repot. Bandel sedikit, pesantren. Bikin apa pesantren? Langsung pesan Ustadz, nanti lurus hafal Quran 30 juz ya. Nyantai baik tuh orang tua. Nggak mau usaha. Apa-apa pesantren. Sekolah diomelin. Anak saya lah. Ini yang selama ini kaprah. Kita usaha dulu sama Allah tuh jangan nyantai. Repot itu adalah sebuah kemutlakan, wajib. Tinggal disuruh milih aja. Silakan repot saat anak masih kecil, nanti kita ongkang-ongkang kaki pas sudah gede. Waktu kecilnya kita repot tuh. Wah, iya mah ini gitu. Ya nah apa nah, ayo kita jalan, ayo main sama papa. Ayo lagi kerja tiba-tiba gangguin. Ya bentar ya gitu. Ya itu repot. Silakan repot saat anak masih kecil, udah gedenya tinggal ongkang kaki. Atau pilih, silakan ongkang kaki saat anak masih kecil, nanti repotnya pas sudah gede. Tiba-tiba telepon Kapolsek, Pak, anak Bapak di sini nih. Oh, lagi silaturahim, kagak ketangkep, Pak. Ya Allah, nah, ya Allah. Kamu dulu nggak ngerepotin, kenapa sekarang ngerepotin? Dulu. Makanya sekarang kita berupaya memperbaiki diri. Jadilah ortu yang terus perbaiki diri, seperti yang dalam buku yang saya tulis ini, yaitu Father Man berusaha memperbaiki diri. Jadi buku ini hanya ingin ayah meningkatkan kualitas dirinya. Nggak peduli jatuh bangunnya, penting anak kelihatan. Bapak baca buku apa, Pak? Father Man dari Ustadz. Wah, buku apa nih, Pak? Ya, Bapak lagi belajar memperbaiki. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, ya Bapak terus berusaha. Duh, kata anak, yang penting Bapak gue mau belajar dah. Gitu. Nah, ini buku ini kalau mau pesan di www.fatherman.id. Ya, karena nggak ada di manapun. Alhamdulillah, buku saya ini sudah hampir terjual 15.000 dan sebagai tades binikmah pekan lalu ada satu perusahaan borong buku saya 1149. 1149. Saya kaget. Diborong kenapa? Karena katanya buku ini akan dibagikan ke seluruh para ayah-ayah yang lagi di rumah. Work from home supaya pada belajar. Menjadi ayah yang bisa meneladani di rumah supaya membuat suasana rumah nyaman. Karena sekarang kan ayah baru sadar pas di rumah nih. Waduh ngapain nih ya? Bingung. Nah buku ini mudah-mudahan jadi panduan. Manual booknya. Ya ini ada insya Allah. Itu saja bisa sampaikan, waktu yang membatasi kita. Karena sudah hampir jam 6. Mungkin ada diskusi dan tanya jawab singkat sebelum nanti kita sudahi kajian online kita. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali ungkapan uraian dari Ustadz Abdul Benri, terutama untuk orang tua. Dan catatan pentingnya adalah sebelum kita memuhasabah orang lain, muhasabah dulu diri sendiri. Sebelum menilai anak kita, nilai dulu kita, apakah kita sudah benar sebagai orang tua, apakah kita selalu meningkatkan diri. Mau repot sekarang, mau repot nanti. Kalau saya sih milihnya nggak repot sekarang, nggak repot nanti, Ustaz. Mudah-mudahan bisa kayak gitu. Nggak bisa, Pak. Surga itu repot. Kalau mau ngasuh anak tuh repot, Pak, karena adanya surga.
Kalau ngasuh anak muda, hadiahnya voucher pulsa. Baik, baik. Sebelum ke jamaah ini, sebentar Pak Seno, ini ternyata udah lumayan banyak nih antrian pertanyaan. Pertanyaan pertama saya tanyakan dulu, ada dua ya. Amrul juga menanya ya. Oke, jadi Amrul apa Pak Seno? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Baik, sebentar. Kita ini dulu nih yang pertanyaan tertulis ini dari tadi, dari jam 5.42 sudah nanya, ini mana? Jadi bagaimana sikap seorang ibu jika suaminya memiliki karakter ingin menang sendiri, sehingga anak cenderung tertutup dan tidak dekat dengan ayahnya. Jika istri memberi masukan, suaminya cenderung tidak mau menerima karena merasa dirinya yang paling benar dan anaknya yang salah. Itu Ustaz. Ya, baik. Masalah hubungan suami istri ini memang hubungan yang tidak bisa disepelekan, karena ketika kita berbicara tentang pengasuhan, poin pertama adalah justru berbicara setelah perbaikan diri, justru perbaikan pasangan. Itulah yang tersirat di dalam doa yang diajarkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami. Pasangan dulu. Barulah anak-anak kami yang qurrata a'yun. Inilah isyarat Quran bahwa sebelum jadi ortu yang baik, jadilah pasangan yang baik. Jadilah suami atau istri yang baik. Sebab hampir 80% masalah anak bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Ketika misalnya suami keras kepala, kemudian keras, ditambah sama ibu yang tanpa sadar bilang gini ke anak, emang bapak kamu kayak gitu tuh, nyebelin deh dulu, ini mama ini korban bapak kamu. Dari dulu disakiti terus. Tuh anak makin ilfil sama bapaknya. Makin kesel sama bapaknya. Yang benar nggak begitu. Yang benar itu jalankan 3 fungsi suami istri dalam Quran. 1, kita sebagai pakaian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ada pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Namanya pakaian itu saling menutupi. Saling memberikan kenyamanan buat pasangan. Saling menutupi. Bapak kamu, iya bapak kamu. Tapi bapak kamu nggak gitu juga nak. Bapak kamu tuh sayang banget sama kamu. Cuman dia mungkin malu untuk mengungkapkannya. Jadi dinetralisir, jadi panas-panasin. Harusnya begitu yang disebut pakaian. Yang kedua, wasahibatihi wa bani, bahwa kita sebagai teman. Namanya teman, jangan kita ya malah tidak setia, dalam pengertian malah berkhianat. Malah bilang, udah bapak kamu lawan aja, itu berkhianat namanya. Sahibah. Kita sebagai teman justru biar bagaimana kelak anak-anak ini akan memiliki pasangan masing-masing. Kita itu sampai tua ya pasangan ini. Anak akan punya kehidupan masing-masing. Jadilah teman yang baik. Jangan justru kita punya pasangan yang menyebalkan itu kita anggap suatu yang menyebalkan, dengan kita sampaikan ke anak-anak kita dengan cara yang membuat anak makin sakit hati. Nah, yang ketiga, ini penting. Ya, kata Allah dan surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'din. Ya. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Penolong. Maka dalam konteks kita berbicara tentang suami yang dalam tanda kutip keras kepala, bisa jadi kenapa suami kita keras kepala? Karena dia punya pola asuh yang mungkin tidak mendapatkan sebagaimana haknya. Maaf banget, kita ini menjadi orang tua dengan sifat begini, itu buah dari pola asuh kita masa kecil. Anak waktu di umur 0 sampai 15 tahun itu dibentuk jadi orang dewasa sekarang. Contoh, kalau ada suami yang kasar, maaf ya, saya contoh ini jangan tiru, bego kamu. Udah sama, atau nyebut kata mati aja sekalian kamu. Atau nyebut kalimat yang buruk, misalnya anjing, babi. Maaf, mungkin kita sakit hati. Tapi di balik itu semua kita harus belajar gitu. Jangan-jangan isi kepalanya ngomong bego, anjing, babi itu diinstal bapak ibunya waktu kecil memang begitu. Isi kepalanya isinya begitu, jadi dia ngomongnya begitu. Kalau kita mau pahami secara jujur, kasihan harusnya. Dia diasuh dengan cara yang salah. Diasuh dengan cara yang seperti itu. Sehingga kita harusnya memahami apa. Kalau sebagian ini saya sedikit lebih luas gini. Ada istri misalnya disakiti terus, bukan anak gitu sama suaminya, malah ini kalau hubungan sama istri, si istri selalu begini, saya ini korban Ustadz dari suami yang keras kepala, kasar. Iya.
Kalau ibu memposisikan diri sebagai korban, silakan. Tapi namanya korban itu sulit untuk mengubah pasangan karena korban itu sifatnya pasif, hanya ingin mendapatkan keajaiban. Ya, keajaibannya ada suatu saat suami tiba-tiba kepleset pisang, tahu-tahu kepentok, langsung hafal Quran, langsung taubat. Itu kayak sinetron hidayah gitu. Ya, nggak gitu. Kalau mau kita posisikan diri jangan korban, jadilah penolong. Oh, ternyata dia itu kasar. Dia itu keras kepala karena dia nggak pernah dipeluk sama bapak ibu waktu kecil. Coba deh telusuri masa asuhnya. Coba deh pelajari pola asuh dia waktu kecil. Oh, ternyata dia itu begini karena bapaknya keras. Ternyata dia nggak pernah tahu cara bersifat lembut. Pantesan menang sendiri, pantesan egois. Karena dia nggak dekat sama ibunya. Jadi kita tuh dapat gambar itu. Berarti apa? Tugas istri menolong. Salah satunya apa? Membayar hutang bapak ibunya yang mungkin nggak pernah. Bisa jadi yang dibutuhkan adalah papa diusap punggungnya. Bilang, papa tuh baik sekali. Yang dia ingin kalimat pujian. Karena egonya itu bisa jadi mungkin karena dia ingin mempertahankan sesuatu yang selama ini nggak orang lakukan sama dia. Makanya kalau tadi istri bilang, sudah ngasih masukan. Nah masukannya bagaimana Ibu? Saya kasih tips buat ibu yang bertanya, 7 langkah kalau ibu ingin ngasih masukan suami. Kalau ibu lakukan 7 ini, insya Allah efektif. Kalau ibu mau, kalau ibu nggak sampai 7-7-nya nggak efektif. 1, kalau mau ngasih masukan sama suami, pastikan udah kenyang kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Maaf ya, ngerti ya. Perut dan di bawah perutnya. Kecuali ya dia udah nggak syahwatnya udah nggak tinggi, udah penting kalau masih bergairah berikan kebutuhan itu perut dan di bawah perutnya. Masak yang kenyang, yang nikmat dulu. Makanan kesukaan apa nih? Dia kan doyan banget sop iga bikinin. Berhiaslah. Ini lakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah. Dan setelah dia tertarik, ngajak berhubungan, dan akhirnya keluarlah syahwat dia, disitulah momen di mana keluar hormon namanya dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin yang memberikan efek tenang. Kalau seseorang di masa ini dikasih nasihat, dia bisa lebih nyantai. Ya, ini juga masa yang tepat ibu bisa minta tambahan uang belanjaan. Yaitu. Yang kedua, setelah dia sudah diberikan kebutuhan perutnya, berikan apresiasi kebaikan kepada dia dengan kalimat, Mas terima kasih ya. Sebutin aja yang dia sudah lakukan. Contoh, Mas terima kasih ya, seminggu yang lalu kamu benerin genteng yang bocor. Kamu tuh sigap banget deh dalam urusan gitu. Udah, jangan nyindir, jangan bilang makasih itu sesuatu yang, Mas makasih ya, kamu udah bikin aku langsing dengan kamu yang nyebelin jadi aku ya nggak makan gara-gara kamu. Jangan gitu. Jadi jangan gitu, gara-gara kamu nyebelin jadi aku nggak nafsu makan. Jangan kalau kayak gitu suami sesuatu yang bikin dia merasa berharga. 2, 3, ketuk pintu egonya dengan kalimat, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Nah, yang keempat, sampaikan namanya I message. Ini ilmunya. Ada you message, ada I message. Kalau you message itu gini, kamu kenapa sih Mas keras kepala banget? Kamu. Kamu kenapa sih Mas ngerasa bener banget? Kamu. Itu bisa berantem. Yang benar itu I message. I message itu pakai rumusnya. Aku sebutkan emosi positif kita. Aku seneng banget. Aku bahagia banget. Kalau Mas, aku bahagia banget deh Mas kalau kamu berdamai sama anak kita. Tuh, kalau kamu dekat sama anak kita. Jadi sebutkan positif, aku bahagia, aku senang, aku puas banget kalau kamu misalnya dekat sama anak kita. Jadinya suasana di rumah itu menjadi sakinah misalnya. Jadi sebutkan harapannya. 4, 5, minta maaf kalau omongan kita nggak usah macam-macam. I message itu nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang suami apaan sih banyak kamu harapan banget, banyak banget harapan kamu gitu. Nah, yang kelima kita bilang makasih. Minta maaf dulu, Mas, maafin ya kalau omongan aku mungkin menyinggung kamu. 6, tapi biar bagaimanapun kamu, nah sebutkinlah kebaikan dia lagi yang ke-6. Tapi biar bagaimanapun kamu itu suami yang baik. Ayah yang baik, penyayang gitu, sebutin kebaikannya. Yang ketujuh,
berikan 3 sentuhan yang memberikan efek kejut. 1 di kedua di sini atau di bahunya. Suami jika dilakukan 7 hal ini, insya Allah dia akan menyerap dan dirinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Walaupun bisa jadi habitnya kembali muncul, tapi nggak ada masalah. Ya. Taib, ada lagi? Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi nih, maaf nih Pak Haseno. Iya, kayaknya saya cuma satu aja ya. Istri saya udah nunggu karena saya hari ini ada 6 kajian dan saya harus sampai malam, jadi saya ada janji sama anak saya. Ya, oke. Baik, ini ya, pertanyaan kedua ini mirip ini. Kalau dengan yang pertama, bagaimana suaminya supaya ini. Cuman gini, kalau gitu kita bagi aja. Kalau terakhir ini, Pak Seno, ini ada satu yang belum pernah nanya. Pak Seno kan udah sering nanya nih. Ini ada satu yang pernah nanya, saya duluin dulu ya Pak Seno ya, maaf ya. Ya, silakan Amrul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Ustadz ya. Ya. Supaya cepat aja. Jadi terkadang kita sebagai orang tua itu suka terpancing amarah ketika melihat anak-anak itu melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan itu sudah kita buat komitmen dulu, tapi tetap aja terpancing. Padahal di dalam Islam kan tidak boleh kita marah. Nah, pertanyaannya itu, adakah batasan kita boleh memarahi anak? Yang kedua, apakah ada dampak kemarahan kita itu terhadap anak untuk kedepannya? Ya. Demikian Ustaz. Baik. Sebelumnya Ustaz, alhamdulillah udah ada buku Fatherman. Fatherman yang ada kalau udah ada alhamdulillah ya. Ya. Bagi yang mau pesan di www.fatherman.id atau koleksi aja, kolektif aja kalau mau. Taib. Pertama, kemarahan ini memang babnya panjang ya. Karena kemarahan itu dalam Islam itu ada 4 jenis kemarahan. Ya saya bahas singkat karena waktunya itu istri saya udah nungguin. Pertama ada namanya kurhun. Kurhun itu marah dalam level yang cerdas, emosi tinggi. Contoh gini, papa nggak suka. Papa kayak guru TK gitu, adek enggak, hentikan. Aturannya gimana? Nah itu tenang tuh. Boleh nggak? Boleh banget, itu orang yang hebat. Dan Islam menganjurkan seperti ini, orang bisa tenang menyampaikan sesuatu. Yang kedua namanya sukhtun. Sukhtun itu marah dalam level di bawahnya kurhun, yaitu kemarahan yang ditahan oleh gigi geraham. Yang membuat ekspresi kita, papa nggak suka, kan papa udah bilang sama kamu. Jangan. Nah itu masih itu boleh. Itu namanya sukhtun. Nah itu masih boleh. Nah yang ketiga, inilah masuk hadis yang katakan la taghdab. Jangan kamu gotbun. Gotbun yang ketiga. Gotbun itu cirinya desibel suara meninggi. Kamu. Yang kedua, ekspresi wajah menyeramkan. Yang ketiga, tangan atau kaki yang menghentak sampai memukul. Nah, itu yang terlarang. Yang keempat baru namanya laknatun. Laknah itu yang gotbun ditambah dengan caci maki. Ya, sambil mengatakan apa? Biar mati sekalian, sumpah serapah. Nah, itu beda. Nah, itu lebih tinggi. Nah, kalau ditanya marah itu boleh nggak? Boleh sampai batasan sukhtun. Karena kemarahan itu bentuk ketegasan dan Islam tuh mengajarkan tegas. Karena kan ayatnya wa ma arsalnaka illa mubasyshira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ada, peringatan ada. Peringatan itu bentuknya ketegasan. Dan ketegasan itu bagian penting. Nah, selama ini kita mungkin kenapa marah? Karena kita belum menjelaskan praktek ketegasan. Satu, tegasan itu bermula dari rules, aturan. Allah mengatakan, "Fala taqrabah hadhihi sajarah." Jangan dekati pohon itu wahai Adam. Kan gitu ya. Kemudian Adam kan melanggar. Cara Allah gimana? Allah anakum altikum sajarah wa qul lakum inna syaitana lakum adu mubin. Bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu? Dan setan itu musuh bagi kamu. Jadi kalau ada anak melanggar, jangan gini. Berkali-kali gitu kan. Nah aturannya gimana? Kalau nggak jelas wajar dia melanggar. Aturannya gimana? Jam segini mana? Nah berarti konsekuensinya dia harus bertanggung jawab. Ya udah. Kayak Allah membuat Nabi Adam bertanggung jawab, diambil kesenangannya. Dikeluarkan dari surga.
Ya, makanya kalau anak melakukan itu ya udah berarti jam mainnya dikurangin ya. Nggak usah marah-marah. Jam mainnya kurangin. Nah, mungkin ortu yang maaf, yang spontanitas, marah, itu juga harus telusuri pola asuhnya. Kita yang pemarah ini, yang kalau istilah jadi mungkin langsung marah, itu bisa jadi kita adalah ortu korban pengasuhan yang sering diteriakin. Karena ortu sumbu pendek, ya, ortu sumbu pendek yang marah langsung tersinggung, itu biasanya punya pola asuh yang dua hal. Satu, dulu waktu kita kecil kita sering diteriakin. Kamu! Kebiasaan diteriakin menstimulan batang otak. Batang otak ini otak reptil yang buat kita responnya selalu cepat. Nggak suka, pak. Barang nggak suka, banting. Tersinggung dikit, apa lo? Nah itu orang yang sering diteriakin waktu kecil. Maka anak muda yang gampang banget, maaf ya gara-gara kode gini atau begini, pak gitu ya, itu waktu kecilnya sering diteriakin. Nah kita bisa jadi nyadar, iya ya benar diteriakin. Nah terapinya nanti ada salah satunya peran partner pasangan kita untuk sering membisikkan kalimat lembut. Mas aku sayang kamu. Misal sering-sering aja, sering-sering bisik. Yang kedua yaitu sering diancam. Awas ya, lihat aja nanti. Dulu waktu kecil digituin, oh, sono ada kuntilanak, hiarin biar ditangkap sama kuntilanak. Satpol PP mengkalah sama kuntilanak. Tuh yang biasa ngancam-ngancam gitu stimulan gitu. Nah, itu juga kenapa silakan untuk memulai memperbaiki diri, ya oh berarti ada yang salah. Nah, efek yang paling fatal itu banyak, kemarahan yang tidak terkontrol, dampaknya banyak ya, misalnya bisa traumatis. Yang lebih bahayanya adalah itu adalah ketika bapak itu misalnya melakukan kemarahan dan ini dinasihati oleh Syekh Muhammad Bashir Ibrahimi Al-Jaziri, salah satu syekh dari Al-Jazair. Beliau mengatakan bapak yang gampang marah memberikan resiko anak menjadi anak yang munafik. Anak munafik bermula dari ortu yang galak. Mungkin pada kaget, ya. Karena anak itu terlatih untuk mempertahankan self mechanism untuk tidak mau dimarahi. Contoh gini, bapak lagi baca buku. Tiba-tiba bunyi benda, perang gitu, spontan. Siapa tuh? Nah, anak itu spontan mempertahankan diri dia supaya nggak, kebayang tuh, habis gue dihajar nih, dimarahin nih. Kucing tadi lewat. Belajar bohong. Sehingga ada anak yang sholat di rumah karena gak pengen dimarahin. Di luar gak ada apa-apa. Yes. Itulah nasihat dari Syekh Ibrahim Al-Jaziri. Mengapa kita harus melatih diri supaya kita tidak berkata-kata yang membuat anak tidak nyaman. Ya, wallahualam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Izin saya hari ini banyak sekali jadwal yang sampai 6 agenda. Jadi kalau ingin melihat kajian saya di YouTube, ada di channel YouTube Langkah Kita, khusus yang live Senin, Rabu, dan Jumat jam 9.30 sampai jam 11. Mohon izin, Ya, baik, makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.